Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata kuliah manajemen aset. Di pertemuan keempat kita akan membahas terkait dengan berbagai industri aset manajemen. Sebelum kita masuk ke dalam, kita akan kulik sedikit terkait dengan teori ekonomi. Teori ekonomi itu pasti berhubungan dengan supply dan demand. Mari kita perhatikan supply dan demand di aset manajemen. Yang pertama adalah demand ya. Demand kita identifikasikan kepada orang yang membutuhkan pengelolaan aset, baik itu secara individual ataupun secara korporat. Nah, dari slide ini kita ketahui bahwa yang selama ini menikmati manajemen aset dan menggunakannya adalah bank, perusahaan-perusahaan asuransi, atau perusahaan-perusahaan dana pensiun seperti yang kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Mereka lah pemilik demand di industri aset manajemen. Sedangkan di sisi supply-nya, supply dari aset manajemen itu dihasilkan oleh trading unit dan perusahaan-perusahaan aset manajemen. Trading unit dan aset manajemen firms ini memberikan atau menawarkan produk-produk seperti surat utang, equity, atau tipe-tipe investasi struktur. Ya, ini biasa kita harfiahkan pergerakan di dalam pasar keuangan. Contoh misalkan ada mutual fund atau ETF ya, atau non banking firms, misalkan blockchain. Teman-teman ingat ada kasus mortgage di tahun 98 di Amerika, itu merupakan salah satu produk dari aset manajemen. Sekarang mari kita perhatikan AM industri. AM industri ini bukan seperti manufaktur, tapi industri yang terkait dengan manajemen aset, di mana di dalamnya ada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan aset atau manajemen aset. Menurut Fama di tahun 2015, perusahaan yang bergerak di bidang manajemen aset merupakan satu channel atau ini dimaksudkan cara atau media atau antarmuka perusahaan dengan pelanggan itu berada dalam satu cara atau satu tempat. Walau tempat di sini itu adalah tempat virtual, tapi mereka berdua berada pada tempat yang sama, baik itu penyedia aset maupun pengguna dari aset. Kemudian kita akan masuk ya, memperlihatkan bagaimana bentuk dari industri aset manajemen. Kita tahu bahwasanya di industri ini berisikan perusahaan-perusahaan yang mengelola aset. Layanannya seperti apa? Layanan perusahaan-perusahaan ini adalah manajemen investasi, baik itu diversifikasi, pengurangan risiko, hingga menyaring peluang investasi yang buruk. Selain itu, layanan industri aset manajemen adalah penyediaan likuiditas, ya, menyediakan aset yang liquid kepada klien yang pada saat yang bersamaan berinvestasi pada aset yang tidak liquid. Ini kan memang selalu jadi masalah ya, jadi problem ketika kita investasi aset yang tidak liquid, contohnya membeli properti. Di saat yang sama kan kita membutuhkan aset yang liquid. Kalau semua kita investasikan di yang tidak liquid, maka cash flow kita bisa bermasalah. Dan ini
dibutuhkan solusi, dan aset manajemen itu memberikan solusi dengan memberikan kemampuan likuiditas yang lancar kepada para investor yang sedang menginvestasikan pada aset yang tidak liquid. Kemudian yang terakhir adalah layanan yang diberikan industri manajemen aset adalah pengurangan biaya transaksi. Ya, karena kita berada di era virtual dan kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan bersamaan simultan dalam waktu yang rentangnya cukup sama, maka biaya transaksi tersebut bisa dikurangi. Inilah yang membuat kenapa secondary market itu lebih bergairah dibandingkan primer market. Kemudian kita lihat apakah perusahaan-perusahaan di industri manajemen aset itu berdampak kepada sektor real. Jawabannya ternyata baik perusahaan swasta maupun pemilikannya adalah pemerintah, kemudian ada bank, dan termasuk pemerintah itu sendiri itu menggunakan jasa perusahaan-perusahaan yang mengelola aset ini di ruang lingkup EAM industri. Tujuannya adalah memenuhi, yang pertama ya, memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek. Sama ya seperti pelayanan yang sebelumnya. Jadi ketika butuh dana jangka pendek, maka industri ini bisa menghasilkan solusi. Yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan modal jangka panjang. Jelas ya, kalau jangka panjang kan sudah jelas, karena sifatnya adalah investasi, maka kebutuhan modal jangka panjang yang dibutuhkan oleh bank, perusahaan, pemerintah itu diberikan solusinya oleh industri aset manajemen. Perlu untuk teman-teman ketahui, industri aset manajemen ini sangat berkembang saat ini. Di tahun 2014, jumlah perusahaan yang bergerak di bidang aset manajemen itu sekitar 3.300-an. Tetapi di tahun 2017 itu sudah menjadi 4.200. Ya, walaupun kebanyakan nih perusahaan-perusahaan itu berlokasi di Prancis, Irlandia, Luxembourg, Jerman, UK, Netherlands, sama Swiss. Tapi jumlah peningkatan ini mengindikasikan Eropa itu sudah aware sekali dengan perusahaan-perusahaan aset manajemen ini. Sekarang kita masuk ke tema bahasan yang sering ditanya-tanya terkait dengan industri aset manajemen. Apa beda industri aset manajemen ini dengan trading? Trading ini maksudnya trading saham, bond, dan sebagainya ya, yang di pasar sekunder. Mari kita perhatikan bedanya. Kita akan bahas trading terlebih dahulu. Trading itu membutuhkan neraca perantara yang sangat kuat. Maksudnya ini adalah campuran dari fee ya, akibat dari trading agensi itu melahirkan fee, dan bagaimana pengambilan risiko bisnis. Jadi campuran antara fee dan risk taking bisnis ini menyebabkan membutuhkan neraca perantara yang kuat. Agensi tradingnya itu didasarkan oleh client flow. Klien meletakkan pesanan mereka dan unit yang diperdagangkan dieksekusi berdasarkan akunnya klien. Ya,
Contohnya misalkan kita beli stok, beli saham. Ketika kita beli, maka saham itu akan menjadi, kepemilikannya itu menjadi milik kita. Sedangkan di dalam prinsipal trading, ya, perdagangan yang utamanya itu sebelumnya sudah membutuhkan risiko pasar yang aktif atau risiko counterparty, pihak lawan, ya. Pada saat bank itu mengeluarkan uang di dalam neracanya, itu akan berefek dari profit dan losses, ya, keuntungan ataupun kerugian dari perdagangan. Jadi prinsipnya ketika kita beli saham, masuk dihitung atas nama kita. Di perdagangan utama, kita kan berdagangnya di sekunder nih, ya, di pasar sekunder. Di pasar yang utama, itu pencatatannya sebenarnya sudah dilakukan dulu terlebih dahulu. Karena itu, prinsipal trading tadi atau trading yang utamanya di pasar utama itu tetap membutuhkan peran dari klien. Tetapi di saat yang sama itu juga membutuhkan posisi trader berada di fungsi utama pasar, atau bisa dikatakan untuk memenuhi kewajiban masa depan itu dikontrol di dalam produk yang terstruktur. Nah, perdagangan eksklusifnya tidak didasarkan pada aliran klien sama sekali. Ini kebalikannya. Trader menerapkan ide trading tanpa referensi ke aktivitas klien. Perdagangan ini menempatkan modal bank lebih berisiko, sehingga ini diperlukan peraturan yang membatasinya. Contohnya misalkan saat ini, ya, ini perdagangan indeks. Ya, perdagangan indeks ini perlu dibatasi karena strukturnya sudah sangat beresiko. Sekarang kita masuk ke AM atau aset management. Model bisnisnya adalah agensi, ya. Aset manajemen ini memiliki seorang manajer, tetapi si manajer ini bukanlah si pemilik aset. Mereka di dalam perusahaan itu hanya bertindak atas dasar upaya terbaik untuk klien mereka, dan kinerja dikaitkan dengan klien mereka. Nah, sehingga, ya, pendapatan dari aset manager ini adalah fee atau biaya yang diserahkan oleh pemilik aslinya. Oleh karena manajer aset ini tidak memberikan pinjaman dan tidak bertindak sebagai counterparty dalam transaksi derivatif, pembiayaan atau efek-efek tertentu, dan mereka tidak memberikan leverage, ya, terhadap neraca, maka dari itu risiko neracanya menjadi sangat rendah. Dan ini berbanding terbalik dengan trading. Di trading tadi neracanya berisiko, sedangkan di asset management neracanya menjadi lebih tidak berisiko. Kemudian karena posisi manajer aset ini mengelola aset, maka mereka memberikan perlindungan terhadap aset klien tersebut. Ya, aset klien dimiliki secara terpisah dari aset perusahaan manajemen aset. Ini merupakan tata kelola dari sebuah perusahaan aset manajemen. Kita sudah bahas tadi bahwasanya pendapatan utama dari aset manajemen ini adalah fee atau kompensasi yang diberikan oleh si pemilik aset. Dasar utamanya dari kompensasi tersebut adalah biaya. Manajer aset itu kan menghasilkan pendapatan. Nah, dari pendapatan yang dihasilkan tersebut, manajer aset beserta klien
itu menyepakati dulu biaya yang dikenakan. Sehingga hal ini terlihat kontras dibandingkan perdagangan atau trading tadi, karena tidak ada unsur untung ataupun rugi di tata kelola manajemen aset. Baik, sekian video singkat dari kita terkait dengan pertemuan keempat. Sebenarnya selain materi ini, ada materi tentang fund industri atau industri dana. Teman-teman silakan cari jurnal ataupun literasi terkait fund industri ini, atau cek Google Classroom untuk melihat tugasnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.